Halo, selamat datang di tutorial FOSViewer. Pada video kali ini, saya akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara menggunakan FOSViewer untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometrik serta membuat peta jaringan sitasi. FOSViewer adalah alat yang sangat berguna baik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi untuk memahami hubungan antara publikasi, penulis, dan topik yang sedang berkembang. Mengunduh dan menginstal FOSViewer. Langkah pertama adalah mengunduh FOSViewer. Buka browser, kunjungi situs web resmi FOSViewer, kemudian pilih opsi download. FOSViewer tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux. Jadi, pilih sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan ya. Setelah file terunduh, buka folder tempat file diunduh. Ekstrak file zip menggunakan perangkat lunak ekstraksi seperti WinRAR atau 7-zip. Pilih folder ekstraksi, lalu klik OK. Buka folder hasil ekstraksi, temukan aplikasi FOSViewer, lalu buka dengan klik 2 kali. Apabila muncul runtime, klik OK untuk mendownload JavaScript. Setelah itu, akan diarahkan ke situs untuk unduh JavaScript, lalu klik pada menu download Java. Buka folder hasil unduhan JavaScript, kemudian buka file JavaScript dengan klik 2 kali. Setelah muncul pop-up Java, pilih menu install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, buka kembali aplikasi FOSViewer dan aplikasi FOSViewer siap digunakan. Menyiapkan data untuk analisis di FOSViewer. Sebelum mulai menganalisis, Anda perlu menyiapkan data bibliometrik. FOSViewer dapat membaca file data dalam format CSV, TXT, atau format yang dihasilkan oleh berbagai database seperti Web of Science, Scopus, Google Scholar, dan lainnya. Untuk tutorial ini, kita akan menggunakan database dari Scopus ya. Untuk mengambil data dari Scopus, silahkan Anda kunjungi website Scopus, dan untuk mengakses database, Anda harus memiliki akun berbayar. Setelah database siap, klik Create. Pilih Create a Map based on Bibliographic Data, lalu Next. Pilih Read Data from Bibliographic Database Files, lalu Next. Pilih Scopus. Klik titik 3, lalu pilih file hasil dari Scopus, lalu Next. FOSViewer akan membaca file Scopus. Kemudian pilih tipe analisis co-occurrence, unit analysis author keywords, dan pilih metode perhitungan full counting. Lalu klik Next. Tentukan minimum number of occurrence of a keywords, lalu klik Next. Setelah itu, akan muncul choose number of keywords, lalu klik Next. Selanjutnya, silakan uncheck list jika Anda tidak ingin memasukkan keyword tersebut dalam peta jaringan. Lalu klik Finish. Apabila muncul unconnected items, pilih Yes. FOSViewer akan mengonversinya menjadi peta jaringan yang dapat dianalisis. Memahami bagian-bagian pada FOSViewer. Kotak kecil di sebelah kiri atas dalam FOSViewer menampilkan informasi secara keseluruhan tentang ukuran visualisasi atau kontrol terkait tampilan visualisasi, tergantung pada jenis visualisasi yang sedang digunakan. Selanjutnya, menu File. Pilih Create untuk membuat visualisasi baru dari data yang sudah tersedia. Pilih Open untuk membuka file proyek FOSViewer yang sudah ada sebelumnya. Pilih Save untuk menyimpan file proyek yang sedang dikerjakan. Pilih Share untuk berbagi visualisasi atau file yang sedang dikerjakan dengan orang lain. Pengguna bisa membagikan visualisasi atau file ke Google Drive, Dropbox, dan Microsoft OneDrive. Pilih Screenshot untuk mengambil tangkapan layar dari visualisasi yang sedang ditampilkan di FOSViewer.
pengguna bisa memilih menu Save, Print, Copy to Clipboard, dan Options. Selanjutnya, Items. Items berisi daftar keywords atau topik yang diklasifikasikan ke dalam cluster. Kemudian, Analysis. Pada menu ini berisi metode analisis yang terdiri dari No Normalization, Association Strength, Fractionalization, dan Line Log Modularity. Kita juga bisa mengatur resolusi cluster dan ukuran minimal cluster. Selain itu, kita bisa memilih menggabungkan cluster yang kecil dan merotasi tampilan peta jaringan. Di bagian ini, Anda akan melihat informasi terkait jenis visualisasi yang sedang Anda buat. Network Visualization dapat membuat visualisasi jaringan berdasarkan data yang diimport, misalnya jaringan kata, referensi, atau co-citation. Overlay Visualization dapat menampilkan data tambahan di atas visualisasi jaringan, misalnya tahun publikasi. Density Visualization dapat menampilkan kepadatan distribusi keyword atau topik. Fast Viewer memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan peta seperti mengubah warna dan ukuran titik untuk mencerminkan frekuensi kata kunci atau kekuatan hubungan antar kata kunci. Anda bisa merubah visualisasi seperti merubah skalanya, merubah bentuknya menjadi circle atau frames, merubah warna garis, merubah jenis garis menjadi lurus, atau mengatur navigasi seperti scroll right, left, up, and down. Jika Anda ingin fokus pada area tertentu, klik tanda plus untuk melihat lebih detail, dan klik tanda minus untuk memperkecil tampilan. Kita telah membuat peta jaringan berdasarkan kata kunci. Fast Viewer telah mengidentifikasi kata kunci yang paling sering muncul dalam publikasi dan menunjukkan hubungan antar kata kunci tersebut. Anda bisa menganalisisnya lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam literatur. Dengan melihat klaster kata kunci yang terhubung erat, yang ditandai dengan perbedaan warna, dapat membantu Anda mencari originalitas atau kebaharuan dalam penelitian. Pada peta jaringan yang dihasilkan overlay visualization, kita bisa melihat informasi tambahan berupa tahun publikasi, sehingga kita bisa mengetahui kata kunci atau topik yang mana yang sedang diteliti dalam waktu dekat ini, yang ditampilkan dengan warna yang semakin terang. Pada peta jaringan yang dihasilkan density visualization, kita bisa melihat kepadatan distribusi, kata kunci atau topik. Setelah selesai menganalisis, Anda dapat menyimpan peta jaringan ini dalam berbagai format seperti PNG, PDF, atau bahkan file Fast Viewer sendiri untuk digunakan di lain waktu. Untuk menyimpan visualisasi Anda, pilih screenshot, lalu save. Pilih folder penyimpanan file, ketik nama file, dan pilih tipe file. Di sini, saya memilih menyimpan hasil dengan format PNG. Lalu, klik Save. Demikian tutorial penggunaan Fast Viewer untuk analisis dan visualisasi data bibliometrik. Semoga video ini membantu Anda memahami cara menggunakan Fast Viewer untuk menggali lebih dalam tren penelitian, menemukan novelty penelitian, dan berbagai manfaat lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah atau kunjungi situs web resmi Fast Viewer untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.